Berhubung waktu itu bertepatan dengan Imlek, maka tugas yang diberikan pun sesuai, yaitu bikin kartu Imlek. Kartu Imlek saya bikin pun simple aja, dengan warna dasar merah dengan ciri khas Imlek, kemudian ada gambar macan dan karakter Mandarinnya. Kemudian ada ucapan-ucapan yang sesuai untuk menggambarkan suasana Imlek. Apa yang ada di benak kalian waktu dengerin lagu You'll Be In My Heart yang dinyanyiin sama Phil Collins? Tentu Anda familiar kan dengan lagu soundtrack film Tarzan tersebut. Nah, dari situ saya mencoba menyusun huruf dari bermacam-macam typeface sampai membentuk karakter yang sesuai. Jadi di buku ini ada cerita tentang raja yang dermawan. Ceritanya adalah ada dua orang raja yang berbeda sifat. Raja yang dermawan itu rela membagikan kekayaannya dengan ikhlas meski hidupnya kekurangan. Sedangkan raja yang satu lagi itu membagikan kekayaannya dengan begitu mudah. Suatu ketika rakyat penasaran dengan kekayaan raja tersebut. Tanpa sengaja, sepasang angsa memperkuki dia sedang memberi tumbal agar bisa memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian angsa ditawan dan ditolong oleh raja yang dermawan. Untuk book jacket, lalu saya membuat ikon raja yaitu mahkota serta bentuk menyerupai koin uang. Koin berikon mahkota tersebut diapit oleh kedua angsa yang disusun dari huruf-huruf dengan jenis typeface yang berbeda. Diharapkan semua yang melihat sampul buku ini bisa memahami dengan melihat cover depannya saja. Saya membuat newsletter dengan ukuran kertas legal 4 halaman mengenai Fakultas Seni Rupa dan Desain. Judul newsletternya adalah sketsa. Entah mengapa kata itu begitu melekat di kalangan anak-anak FSRD. Sketsa itu amat dibutuhkan dalam setiap prosesnya. Jadi saya menulis sketsa sebagai judul newsletter ini. Tidak mudah juga untuk menyusun layoutnya agar enak dilihat dan gampang dibaca. Penyusunan hierarki sangat diperlukan. Jarak antar baris dan antar grid pun harus diperhatikan dengan baik agar tidak terpotong. Untuk berita-beritanya saya ambil dari web Maranatha. Tugas ini saya membahas mengenai diabetes. Diabetes itu dibagi dua tipe. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua adalah kesalahan pola hidup. Diabetes mellitus itu sendiri adalah gangguan metabolisme karbohidrat karena jumlah insulin yang kurang. Data-data diabetes yang saya dapatkan kebanyakan diambil dari internet. Lewat situs-situs resmi mengenai diabetes, saya mendapatkan info-info yang akurat mengenai penyakit diabetes mellitus ini. Selain itu, saya mendapatkan data-data dari buku kesehatan kedokteran. Dari situ data-data yang didapat pun akurat dan banyak info yang dimuat di sana. Dari data yang saya dapatkan, diabetes ini tidak hanya menyerang pada orang dewasa. Belakangan tahun ini banyak menyerang pada anak. Oleh karena itu, saya membuat poster tentang diabetes mellitus pada anak. Harapannya bagi orang dewasa ataupun orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka agar jangan sampai terjangkit diabetes ini. Judul yang saya pilih adalah Diabetes Tipe 2 Memburu Anak Lewat Jalur Cepat. Konsep jalan raya saya gunakan di sana. Papan-papan plang petunjuk jalan menjadi objek utama. Saya mencoba memotretnya sendiri. Untuk tugas kalender, saya mengambil konsep rohani.
Dari ayat-ayat kitab suci itu, saya mengambil sebuah tema. Tema yang saya dapatkan adalah iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tema iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati membuat saya terfikirkan dengan simbol tangan sebagai simbol perbuatan. Simbol tangan itu saya sesuaikan dengan ayat-ayat kitab suci yang saya tampilkan dalam kalender ini. Target kalender ini adalah orang tua, karena saya pikir usia-usia orang tua tersebut lebih ingin mendekatkan kepada Tuhan, dan oleh karena itu saya menyediakan ayat-ayat perharinya untuk bisa dibaca dan menambahkan catatan di sini. Saya ada pengakuan, tapi jangan bilang-bilang ya. Saya mau berterima kasih banget sama Pak Ray, karena dari tugas-tugas ini saya belajar banyak sesuatu mengenai tipografi. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah buat jurnal, dan dalam pelajaran tipografi ini diwajibkan untuk membuat jurnal tiap perkembangan tugas per tugasnya. Tugas-tugas ini tentu saja tidak langsung jadi. Ada proses sketsa dan ACC dari dosen. Sketsa-sketsa ini saya kumpulkan dalam jurnal agar kita tahu perkembangan kita dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelum akhirnya final.